Posisi verb atau kata kerja. Di mana posisi verb itu? Di mana posisi kata kerja itu dalam kalimat? Posisi verb itu ada di 6 macam. Ada di subject of verb, object of verb, object of preposition, complement verb, dan modifier. Nah, khusus untuk subject of verb, object of verb, dan object of preposition, di situ sebenarnya secara fungsi beda teman-teman. Fungsinya sebagai noun, Memang kelas katanya kata kerja, tapi fungsinya sebagai kata benda. Makanya subjek, objek dari si kata kerja. Jadi ada 2 kata kerja nanti. Selanjutnya ada complement. Nah, di complement itu bisa berfungsi sebagai noun, bisa berfungsi sebagai adjektif. Sedangkan kalau di verb ya fungsinya sebagai verb itu sendiri. Kalau modifier fungsinya sebagai adjektif atau kata sifat yang menjelaskan kata benda. Nah, mari kita bahas satu persatu. Subject of verb. Contohnya, swimming is my hobby. Swimming, berenang, adalah hobi saya. Nah, berenang di situ diposisikan sebagai subjek dalam bahasa Indonesia. Predikatnya adalah hobi saya, itu predikat. Kalau dalam bahasa Inggris verbnya hanya is. Hobi saya sebagai complement. Nah, kita fokuskan dulu ke subjeknya nih. Dia berbentuk verb ing, tapi diposisikan sebagai subjek dari kata kerja. Nah, ini karena kata kerjanya tidak ada maknanya, makanya kita agak bingung mungkin. Mari pindah ke contoh yang kedua. To do something makes me happy. Melakukan sesuatu membuat saya bahagia. Di sana ada 2 kata kerja, melakukan dan membuat. Yang melakukan itu sebagai subjek, teman-teman. Sedangkan membuat sebagai predikat. Nah, di bahasa Inggris pun sama. To do sebagai subjeknya, to do something ya, dan makes sebagai verb intinya, kata kerjanya atau predikatnya itu tadi di dalam bahasa Indonesia. Memang secara kelas kata kerja, tapi secara fungsi kata benda. Object of verb. Pola kalimatnya subjek, verb, objek. Kebanyakan seperti ini nanti. Intinya, letak kata kerja ada di belakang kata kerja yang lain. Contohnya, John likes running. John suka berlari. John subjeknya, suka predikatnya, berlari objeknya. Di sana ada 2 kata kerja, teman-teman. Suka dan berlari. Kata kerja inti itu yang sebagai predikat itu si suka. Berarti si likes itu sebagai kata kerjanya. Sedangkan running, berlari, itu sebagai objek dari kata kerjanya. Begitu pula contoh yang kedua nih. He stops to smoke. Dia berhenti merokok. Ada 2 kata kerja. Dia berhenti merokok. Ada berhenti dan merokok. Nah, kata kerja inti yaitu berhenti, sedangkan merokok sebagai objeknya yang berupa kata benda. Subjek dan objek complement. Subjek complement pelengkap subjek, objek complement pelengkap objek. Contohnya, untuk subjek complement, Brian's hobby is writing. Brian's hobby, hobinya Brian itu menulis. Nah, di sini bisa kita pahami kalau dia berposisi sebagai complement dari subjek. Lihat subjeknya. Subjeknya bisa melakukan kata kerja tersebut atau tidak. Hobi bisa melakukan menulis, kan tidak. Makanya dia bukan berposisi sebagai kata kerja, melainkan sebagai
complement. Writing atau menulis di situ bukan kata kerja melainkan complement. Berfungsi sebagai kata benda. Contoh yang kedua untuk objective complement, pelengkap objek. Contoh, her boss caught him stealing. Bosnya memergokinya mencuri. Kata kerja intinya memergoki, sedangkan stealing itu hanya melengkap dari him atau dia laki-laki. Nah, dia sebagai kata benda, teman-teman. Kenapa? Karena kalau verb ing mau difungsikan sebagai kata kerja, maka tidak boleh harus berdiri sendiri, tidak boleh sendirian. Tapi dengan catatan subjeknya bisa melakukan verb ing atau tidak. Kalau tidak bisa, maka masih termasuk complement. Object of preposition. Contoh object of preposition. John comes here for doing his homework. John datang ke sini untuk mengerjakan PR-nya. Nah, di sana setelah preposisi tidak ada subjek lagi. Nggak mungkin ada subjek karena langsung ada objek dari preposisi. Objek dari preposisi isinya kalau nggak kata benda ya kata ganti. Makanya kata kerja di sini difungsikan sebagai kata benda, sebagai verb dalam kalimat. Swimming is my hobby. Nah, swimming tadi kan sebagai subjeknya. Nah, kita fokuskan ke is-nya sekarang. Nah, is di situ ya sebagai verb, teman-teman. Sedangkan swimming tadi ya sebagai noun yang di subjek tadi yang kita bahas di awal. Berenang adalah hobi saya. Nah, dalam bahasa Indonesia is tidak ada maknanya kebetulan. To do something makes me happy. Nah, berposisi sebagai verb yang mana? Yang makes, yang membuat. Itu sebagai predikatnya kalau dalam bahasa Indonesia. John likes running. Nah, tadi ya contoh yang tadi juga ini. Likes-nya itu yang berposisi sebagai verb, sedangkan running tadi sebagai objek. Stop sebagai verb, to smoke tadi sebagai objek. John likes an apple. Nah, bisa nggak selain kata kerja di belakang si verbnya? Bisa. Contohnya seperti John likes an apple ini tadi. John suka apel. Tadi ada John likes running. Nah, kita ganti setelah likes-nya apple. Boleh nggak? Boleh. Yang penting kata kerjanya ada. John subjeknya, likes kata kerjanya atau verbnya, an apple objeknya. Kalau tadi objeknya berupa kata kerja yang difungsikan sebagai kata benda, nah yang sekarang benar-benar kata benda. Atau bisa teman-teman ganti juga dengan kata ganti. Nah, seperti contoh yang di bawah, he meets him. Nah, setelah kata kerja ketemunya pronoun, dia menemui mereka. Modifier of non-phrase. Parking area. Modifiernya yang mana? Parkingnya. Area parkir. Nah, memarkir. Area untuk memarkirkan kendaraan. Broken heart. Patah hati. Secara kelas kata memang kata kerja, tetapi secara fungsi sebagai adjektif. Nah, biasanya bentuknya verb ing kalau enggak verb 3. Thanks for watching.